Desa Donorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas besar 5,96 km persegi yang terbagi dalam 4 dusun, yaitu Dusun Katerban, Jogowono, Denansri, dan Rejosari. Topografi di sekitar Desa Donorejo berupa perbukitan dengan ketinggian antara 500 hingga 750 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng lebih dari 35 derajat. Desa Donorejo memiliki keunggulan menjadi desa wisata. Wisata unggulannya antara lain Goa Sepelawan, Goa Kiskendo, Hutan Pinus Kalilo, dan air terjun Kedung Pedut. Desa ini juga memiliki potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Potensi bencana yang mengancam antara lain tanah longsor dan tanah bergerak. Dengan adanya potensi bencana alam tersebut, diperlukan kesiapsiagaan dari masyarakat. Kesiapsiagaan tersebut dapat ditingkatkan dengan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghadapi suatu bencana, dilakukan sosialisasi bencana terhadap anak-anak di SD Negeri 1 Donorejo dengan media permainan dan simulasi bencana. Ada yang menanggapinya itu karena ulah manusia sendiri, jadi juga mungkin itu sudah godaan dari yang Maha Kuasa. Maka yang dilakukan warga setelah itu untuk mencegah agar tidak semakin meluas tanah membuat saluran-saluran air, nantinya itu bisa mengurangi laju air yang semakin besar, merusak tanah dan pada cetakan tanah. Saya tidak masuk ke dalam cetakan tersebut, di bagian saluran agar airnya bisa mengalir dengan lancar, tidak masuk ke cetakan tanah tersebut. Curah hujan tahun 2017 menyebabkan terjadinya longsor di Dusun Denansri. Berdasarkan keterangan warga, juga dapat diketahui bahwa tahun 2013 juga pernah terjadi longsor yang lebih besar. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya runtuhan tanah dan batuan-batuan besar di sekitar lokasi kejadian yang dapat dijumpai hingga saat ini. Infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah menjenuhi tanah dan melemahkan material pembentuk lereng, sehingga memicu terjadinya longsor. Masyarakat setempat harus memiliki rasa waspada terhadap lingkungan sekitar. Pembekalan mengenai tanda-tanda bencana dan mitigasi awal saat terjadi bencana telah diberikan oleh BPBD Purworejo. Selain itu, untuk mengetahui tanda-tanda bencana seperti longsor dan tanah gerak, BPBD telah memasang alat pendeteksi gerakan tanah yang dipasang di atas bukit dan di lereng bukit. Menggunakan parameter curah hujan, alat tersebut dapat mendeteksi potensi longsor lebih dini, sehingga masyarakat dapat bertugas meninggalkan lokasi bencana menuju lokasi yang lebih aman. Jadi longsor itu terjadi karena ada berbagai faktor. Jadi yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu terutama disebabkan oleh material yang menyusun suatu kawasan. Jadi kalau material yang menyusun suatu kawasan itu terdiri dari material yang lepas-lepas ya, kemudian material itu mudah bergerak. Nah itu nanti akan sangat mudah untuk mengalami longsor ya. Kemudian juga faktor air tanah ya. Jadi semakin dangkal air tanah yang ada, maka kawasan itu akan mudah longsor. Kemudian faktor eksternal itu dikarenakan adanya penggunaan lahan ya.
yang tidak sesuai ya. Misalnya banyak digunakan untuk permukiman ya, kemudian digunakan untuk kolam ya, untuk empang itu biasanya tidak mengalami longsor. Kemudian juga adanya lereng-lereng yang terpotong ya. Lereng-lereng yang terpotong ya, yang dari semula lereng dan menjadi lebih jalan, maka itu akan menjadi lebih mudah longsor. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor pemicu. Faktor pemicu ini bisa berupa hujan ya, atau berupa getaran yang nanti bisa terjadi karena misalnya gempa bumi gitu ya. Nah, jadi ketiga faktor itulah yang nanti akan menentukan terjadinya longsor di suatu daerah. Jadi longsor itu sebenarnya mudah diprediksi ya. Saya katakan mudah karena kalau untuk di tempat kita ya, di Indonesia ya, pemicu utamanya yaitu adalah hujan ya. Sebenarnya kalau longsor sendiri itu adalah mekanisme gravitasional ya. Jadi longsor itu pasti akan terjadi di kawasan-kawasan yang memiliki lereng yang relatif curam. Tapi pemicu utamanya itu adalah hujan ya. Dan dari hujan itu ya, maka kita bisa memperkirakan apakah longsor itu akan terjadi atau tidak. Nah, jadi kalau terjadi hujan deras walaupun durasinya singkat, itu nanti longsor juga akan bisa terjadi. Hujannya tidak deras tetapi lama sekali, itu juga akan dapat memicu terjadinya longsor. Nah, permasalahannya sekarang adalah berapa sih batas ambang batas hujan yang dapat kita gunakan sebagai ambang batas untuk memberikan peringatan akan terjadinya longsor, karena untuk tiap daerah itu bisa beda-beda. Ada yang mengatakan 20 mm ya, itu nanti akan longsor. Ada yang mengatakan 40 mm, ada yang mengatakan 60 mm. Jadi beda-beda, kita tidak bisa menyamakan. Langkah-langkah ini kita secara makro untuk Kabupaten Purworejo, Kabupaten BPBD Kabupaten Purworejo melaksanakan kajian bencana. Kajian bencana ini nanti ada kajian kerawanannya dan risikonya. Ternyata untuk di daerah Donorejo risikonya tinggi, kerawanannya juga tinggi. Nah, setelah diketahui itu kita tindak lanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kawasan yang ada di Donorejo ini adalah kerawanan longsornya tinggi dan risikonya juga tinggi juga. Di sana terbentuklah forum pengurangan risiko bencana. Selain itu kita juga membentuk lagi relawan desa tangguh bencana atau relawan PB yang ada di desa sana. Upaya-upayanya yaitu tadi sudah kita melatih itu. Kita melatih masyarakat itu agar dia bisa mengurangi risikonya. Mitigasi itu sendiri kan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Tentunya udah buat pemetaan daerah peta, dipetakan bahwa mana yang rawan, mana yang aman untuk menentukan bahwa nanti kalau terjadi longsor itu lari kemana, tempat kumpulnya mana, yang aman mana. Itu. Terus yang di lain itu kita secara mitigasinya baik struktural maupun non struktural itu sudah dilakukan semua di sana. Strukturalnya di sana sudah ada EWS-nya, sudah ada beberapa yang bisa ditalut. Tetapi kalau longsor ini kan bebannya berat, jadi tidak semua bisa ditalut. Yang jelas untuk non strukturalnya sudah mengadakan pelatihan, mengadakan sosialisasi, mengadakan gladi dan sebagainya. Itu. Desa Donorejo dengan topografi berupa perbukitan memiliki berbagai potensi pariwisata.
Namun di samping itu, Desa Donorejo juga memiliki berbagai potensi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman warga terkait kebencanaan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Kenali ancamannya, kurangi risikonya, ayo siaga bencana!